Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran matematika terbaru. Dan juga jangan lupa klik share untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan juga klik like bagi yang suka. Selamat menonton. Oke, untuk kali ini kita bahas tentang materi statistika. Statistika ini materi yang kalian jumpai di kelas 12 ya. Ini termasuk matematika wajib. Di video pertama ini kita bahas dulu tentang bagaimana cara membentuk tabel frekuensi. Nah, membentuk tabel frekuensi ini nanti ada beberapa contoh kasus gitu ya. Yang pertama itu kalau misalkan disediakan beberapa data tunggal seperti ini. Nah, kemudian kita disuruh membuat suatu tabel frekuensinya. Nah, cara menentukannya itu ada 3 bagian yang harus kita cari dulu nilainya. Yang pertama adalah jangkauan, atau saya misalkan sebagai J gitu ya. Jangkauan ini, cara menentukannya itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Jadi kita harus mencari nih, dari semua ini manakah data terbesar, manakah data terkecil. Jadi kalau kita perhatikan di kumpulan data tersebut, di sini ada 40 data ya. Ada 8 kali 5 ini ya. Nah, dari 40 data ini, kalau kita perhatikan, ternyata data terbesarnya itu, jadi kita cari dulu nilai J-nya ya. Data terbesarnya adalah 176. Nah, ini data yang paling besar. Sedangkan data terkecilnya kalau misalkan kita urutkan begitu ya, adalah 119. Jadi ini dan ini, begitu ya. Jadi data terbesar adalah 176, kita kurangkan dengan 119, sehingga nilai jangkauannya adalah sebanyak 57. Berikutnya, setelah berhasil menentukan jangkauan, yang dicari adalah banyak kelas. Jadi nanti dalam tabel ada berapa kelas. Kita misalkan sebagai K. Cara menentukan K adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. N di sini itu adalah banyak data ya. Jadi N adalah banyak data. Nah, banyak data di sini tadi sudah kita hitung ada sebanyak 40. Sehingga kalau kita mencari nilai K, jadinya 1 ditambah 3,3 dikalikan log 40. Nah, menentukan ini hitungannya bisa menggunakan kalkulator ya. Jadi kita hitung dulu log 40 itu berapa nilainya, dikalikan 3,3 baru ditambah dengan 1. Nah, kalau kita sudah hitung itu nanti ketemunya sekitar 6,3. Nah, ini kita bulatkan ke atas menjadi 7. Setelah berhasil menentukan jangkauan dan banyak kelas, baru yang ketiga kita menentukan panjang kelasnya atau P. Panjang kelas ini adalah nilai jangkauan dibagi banyak kelas ya, sesuai dengan rumus ini ya, J dibagi K. Sehingga nilainya adalah jangkauannya ada 57 dibagi dengan banyak kelasnya adalah 7. Nah, ini kalau kita hitung sekitar 8,1 sekian. Nah, kalau kita bulatkan ke atas menjadi 9. Nah, setelah ketemu seperti ini, baru kita susun kelasnya. Nah, mulainya itu bisa dari angka yang terkecil, yaitu 119. Jadi, kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, misalkan kita buat 2 kolom. Jadi, kolom pertama bisa untuk nilainya, kolom kedua untuk frekuensi atau banyaknya. Karena terkecil dari 119, maka kita mulai dari 119. Sampai mana? Nah, jadi kita hitung tadi panjang kelasnya berapa. Di sini kan panjang kelasnya 9. Jadi kita hitung 9 angka dari 119. Jadi kan 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Berarti 9 angka kita hitung dari 119 itu terakhirnya ada di 127. Nah, berikutnya tinggal kita nambah lagi. Habis 127 berarti 128. Sama, atau kita hitung gini ya. Ini kan ke bawah beda 9 angka, maka ini pun juga akan beda 9 angka. Berarti berikutnya adalah 136. Kemudian 137 nambah 9 lagi, ini dari 135 jadi 136 jadi 145. Kemudian 146, di sini 100
54, kemudian 155, di sini 163, begitu. Terus 164 sampai 172, yang terakhir 173 gitu ya, sampai 181. Nah, jadi ini kalau kita hitung itu akan ada 1 2 3 4 5 6 7 kelas seperti yang kita hitung tadi, dan panjang kelasnya adalah 9. Nah, setelah ketemu tabel seperti ini, tinggal kita mengisi F-nya dengan cara kita coret satu per satu. Misalkan kelas pertama adalah 119 sampai 127. Kita cari angka yang ada di rentang ini. Berarti ada ini ya. Dari 119 sampai 127. Ini ada 1. Kita hitung cari lagi ya. Ini ada 125, 2 yang terakhir sampai 127. Berarti ada sebanyak, coba kita cek lagi dari yang paling atas ya. Jadi ngitungnya satu per satu seperti ini. Kita cari satu per satu sampai ketemu semuanya. Ini ada lagi 126. Berarti ada 3 anggota atau 3 nilai yang berada di antara 119 sampai 127. Nah, ini kita lakukan terus sampai yang paling bawah. Nah, kemudian coba deh satu lagi. 128 sampai 136. 128 sampai 136. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, ini bisa kita lakukan sampai yang paling bawah. Nah, akhirnya nanti bisa ketemu tabel frekuensi secara lengkap seperti itu. Jadi kalau kita lanjutkan lagi nih, ini nanti kan ada 10, ada 11, ada 5, ada 3, ada 2, seperti itu. Jadi untuk membuat tabel frekuensi dari data-data tunggal seperti ini, ada 3 yang perlu kita cari ya, jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Ini kesemuanya bisa kita buatkan ke atas ya, jadi agar nilainya lebih mudah bisa mencakup semua data yang ada di sini, seperti itu. Nah, berikutnya kalau misalkan kita membuat tabel frekuensi dari suatu tabel frekuensi kurang dari atau kumulatif ya, frekuensi jumlah. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita buat dulu tabelnya nanti. Di sini untuk nilai, di sini untuk frekuensi. Caranya seperti ini. Kalau tandanya itu kurang dari, maka nilai ini akan menjadi tepi atasnya. Ya. Jadi tepi atas itu sama seperti batas atas ditambah 0,5 seperti itu. Jadi batas atas itu apa? Jadi kita buka di slide sebelumnya tadi. Jadi seperti ini. Jadi pada tabel ini ya, 119 itu kan yang kiri itu disebut sebagai batas bawah. 127 yang kanan itu disebut sebagai batas atas. Nah, kemudian kalau seperti ini ada tambahan komanya, itu artinya dia batas atas ditambah 0,5. Biar bisa menjadi batas atas saja, maka kurangkan 0,5-nya ini. Sehingga gini ya. Jadi yang pertama batasnya adalah 127. Kita kurangkan 0,5-nya. Berikutnya menjadi 136. Kemudian 145, 154, 163, 172, 181. Nah, yang di kiri bagaimana? Tinggal kita sesuaikan. Ini kan 127 ya. Jadi 127. Maka setelahnya pasti di sini adalah 128. Tinggal kita turun ke bawahnya. Berarti di sini 128, 136, berarti berikutnya 137 seperti itu. Berarti di sini 104, 6, 1, 5, 5, kemudian 164 dan 173. Nah, yang di atas ini berapa? Dilihat nih. Ini ke atas semuanya kan beda 9 angka ya. Jadi ke sini pun juga sama, beda 9 angka. Berarti bisa dari 119 seperti itu. Nah, untuk mengisi frekuensinya gampang saja. Yang pertama kan 3, maka awali dulu dengan angka 3.
Kemudian berikutnya 9. Dari 3 ke 9 ini kan beda 6. Maka berikutnya kelasnya adalah sebanyak 6 frekuensinya. Nah, berikutnya sama. Ini beda 10. Jadi kita hitung selisihnya saja. Ini beda 11, maka berikutnya 11. Kemudian ini beda sebanyak 5, maka di sini isinya 5. Kemudian ini beda 3, maka isinya 3. Nah, ke sini beda 2, maka isinya 2. Akhirnya jadilah tabel frekuensi yang sama dengan pada contoh sebelumnya seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau misalkan tabel frekuensinya itu lebih dari. Nah, kalau lebih dari bedanya seperti ini. Kalau kurang dari tadi, batasan yang di tabel ini menjadi batas atas. Nah, kalau lebih dari yang di tabel ini semuanya nanti menjadi batas bawah. Jadi seperti ini. Kita buat lagi seperti tadi ya. Jadi ini untuk nilai. Ini untuk frekuensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini semuanya nanti menjadi bagian batas bawah. Jadi gini, kalau batas atas tadi itu kan ditambah ya. Nilai ini sama seperti batas bawah dikurangi 0,5. Jadi untuk mengembalikan menjadi batas bawah, ini tinggal kita tambahkan dengan 0,5 semuanya. Sehingga ini menjadi 119, kemudian 128, 137, 146, 155, 164, yang terakhir 173. Sama seperti sebelumnya ya. Di sini ada 128 begitu, maka sebelumnya di sini pasti 127. Seterusnya sampai ke bawah. Berarti ini sebelumnya 127. 137, maka di sini 136. 145 begitu. Di sini berarti 154, 163. Sebelumnya ini berarti 172. Nah, paling berakhir berapa? Ini kan bedanya 9 ya. Maka ini nambah lagi 9. Jadi 181. Nah, kalau frekuensinya lebih dari, kita mengisi frekuensinya dari yang paling bawah. Maka yang pertama adalah 2. Ini ke atas kan beda 3 ya. Maka berikutnya adalah 3. Ini beda 5. Maka berikutnya 5. Ini beda 11. Kemudian ini beda 10. Ini beda 6. Yang terakhir ini beda sebanyak 3. Nah, jadi bisa seperti itu. Yang terakhir nih, kalau misalkan dia dari bentuk histogram. Jadi histogram itu yang berupa persegi panjang ini ya. Atau ini sudah dikasih tanda. Yang berupa garis-garis ini disebut sebagai poligon. Nah, jadi gini, mengubah dari bentuk histogram menjadi bentuk tabel, itu kita bisa gunakan nilai tengahnya. Caranya seperti ini. Kalau kita perhatikan, di bagian tabel, ini ya, di bagian tabel, tengah-tengahnya ini kan 123 ya. Kemudian 132. Dari 123 ke 132 kan beda sebanyak 9 ya. Nah, 9 ini kurangi 1 dulu. Kemudian hasilnya dibagi dengan 2. Nah, di situ kan berarti 9 kurangi 1 kan 8 ya. Bagi 2 sama dengan 4. Artinya dari 123 ini ke kanan ditambah 4, ke kiri dikurangi 4. Jadi kanan kiri kurangi 4. Jadi 123 dikurangi 4 itu kan jadi 119. Kalau ditambah 4 jadi 127. Nah, caranya seperti itu. Cukup satu kelas saja, dia frekuensinya sebanyak 3. Ke bawahnya tinggal ngikutin. Habis 127 adalah 128. Kemudian turunnya tambah 9 gitu. Jadi 136. Berikutnya 137. Tambah 9 lagi ini. Menjadi 145. Terus 146. 145 tambah 9 jadi 154. Terus 155. Ini 163. 164 sampai 172, 173 sampai 181. Nah, frekuensinya isinya mengikuti ini. Ini kan 3 ya. Terus kemudian 6. Ada ini 10, ini 11,
ini 5, ini 3 lagi, ini 2, jadi 3, tadi ini ya, 3, 6, 10, 11, 6, salah ini, 5, kemudian 3, 2, jadi 3, 6, 10, 11, 5, 3, 2. Nah, bisa seperti itu. Akhirnya jadilah suatu tabel frekuensi. Nah, jadi seperti itu cara membuat tabel frekuensi. Ada 4 kondisi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, kalau misalkan dari data tunggal seperti ini, ada yang ditentukan yaitu jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Kemudian dari tabel frekuensi kurang dari sama dengan. Kemudian dari tabel frekuensi lebih dari sama dengan. Yang terakhir dalam bentuk histogram diubah ke dalam tabel frekuensi. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.